Di dalam menjalani ibadah sholat, seseorang wajib mensucikan dirinya dari hadas besar dan mensucikan dirinya dari hadas kecil. Kita telah sama-sama tahu bahwa cara mensucikan diri daripada hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Dan cara mensucikan diri daripada hadas kecil adalah dengan cara berwudu atau mengambil air sembahyang. Maka bisa dipastikan sholat seseorang menjadi tidak sah apabila dia dalam keadaan berhadas besar atau dalam keadaan berhadas kecil, kecuali dalam kondisi yang darurat. Nah, salah satu daripada syarat sahnya seseorang berwudu adalah seseorang mempergunakan air yang suci lagi mensucikan. Karena dalam penggunaannya ada beberapa jenis air yang tidak bisa dipakai untuk berwudu, seperti air musta'mal, air mutanajjis. Air yang bisa dipakai untuk berwudu yakni air mutlak, yakni semata-mata air tanpa ada embel-embel lain di belakangnya, sehingga tanpa embel-embel itu seseorang tidak bisa paham. Contoh misalnya seperti ini. Tolong ambilkan saya air misalnya. Tolong ambilkan saya air, maka orang sudah paham air apa yang diambil. Air mutlak, tanpa harus ada embel-embel yang lain yang mengikat air tersebut. Misalnya seseorang bilang, tolong ambilkan saya air, misal gitu ya. Ternyata setelah air itu sampai, kemudian diminum, saya minta air manis dengan gula. Maka orang baru paham apabila disebutkan embel-embel di belakangnya, atau saya minta air kelapa, harus ada embel-embel kelapa di belakangnya, baru orang paham itu bukan air mutlak namanya. Jadi di sini ya, di dalam berwudu atau mandi wajib ini seseorang butuh atau membutuhkan air mutlak sebagai syarat sah daripada wudunya. Maka tidak sah apabila air itu bukan air mutlak atau air yang bercampur dengan benda yang suci yang merubah kemutlakan air tersebut. Contohnya seperti ada air yang bercampur dengan tepung sehingga merubah nama air tersebut menjadi air tepung. Ya, karena menjadi kaya air tersebut dengan tepung itu. Atau misalnya kemasukan kopi, atau misalnya kemasukan teh, sehingga merubah ya nama daripada air tersebut karena menjadi kaya dia dengan tepung dan lain sebagainya. Di sini yang menjadi masalah yang sering terjadi ya di tengah-tengah masyarakat itu, sebagian orang dalam berwudu ini biasa terjadi kepada kaum hawa atau kepada anak gadis, kepada seorang wanita biasa terjadi karena yang biasa pakai make up, pakai bedak atau pakai gincu itu seorang wanita. Ini biasa terjadi ketika mereka berwudu, mereka tidak menghilangkan dulu make upnya, tidak menghilangkan dulu bedaknya. Jadi dia berwudu, dia ambil air wudu, kemudian dia sapukan, dia basuh ya, kemudian dia basuh air tersebut ke wajahnya, yang di wajahnya tadi masih ada bedaknya, masih ada make upnya, masih ada gincunya, sehingga membuat air yang terkena di bagian wajah tadi ya bercampur dengan bedak, bercampur dengan make up atau terhalangi dengan make up, sehingga membuat ya basuhan itu tidak dihitung di dalam berwudu. Jadi basuhan itu tidak dihitung dalam berwudu. Dia tidak menghilangkan dulu make upnya, dia tidak menghilangkan dulu bedaknya yang kadang terlalu tebal sehingga merubah kemutlakan air tersebut. Maka bagi kaum hawa atau bagi kaum wanita, hendaknya dia sebelum berwudu, sebelum mengambil air sembahyang, hendaknya dia menghilangkan terlebih dahulu make upnya atau menghilangkan terlebih dahulu bedak yang ada di wajahnya, sehingga pada basuhan ketika seseorang membasuh wajahnya tidak kemudian ya merubah kemutlakan air yang dia pakai. Jadi kemudian setelah dihilangkan make upnya,
sehingga tidak ada hal-hal yang merubah warna air atau menghalangi air itu kena kepada kulit wajah kita. Kemudian setelah bersih baru dia ambil air, kemudian dia berwudu dengan memasang niat di dalam hatinya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Karena memang niat itu mahalnya atau tempat niat itu adalah di dalam hati. Dan niat itu maknanya adalah qasdus syai'i muqtarinam bi fi'lihi, adalah menyengaja sesuatu ya, dan dia bersamaan dengan perbuatan. Jadi kalau dalam berwudu niatnya itu harus ketika pertama kali air ya kena pada anggota yang pertama, yakni pada wajah. Jadi pada kajian kita hari ini ada dua kesimpulan. Yang pertama, berhati-hatilah bagi seorang wanita ketika dia berwudu, lebih amannya dia hilangkan dulu make upnya, dia hilangkan dulu bedaknya, kemudian dia baru berwudu dengan memasang niat di dalam hatinya, nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala.